Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Nah Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang uniknya belajar vektor. Ini bagian yang ketiga ya, yaitu metode analitis. Nah, apa saja yang bisa kita bahas ya pada bagian ini? Kita lihat ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor. Nah, ini yang terkait dengan metode analitis ya. Kemudian yang kedua, vektor tegak lurus. Nah, tentu tentang resultannya ya. Yang ketiga, baru metode analitis. Dan yang keempat, kita nanti akan mencoba untuk memilih metode kalau kita menemui soal. Kita mulai pembahasan kita untuk yang pertama ya. Yaitu tentang proyeksi vektor. Nah, sobat semuanya, apa itu proyeksi vektor? Kita lihat. Vektor itu dapat diuraikan menjadi dua vektor lain yang saling tegak lurus. Poin pentingnya adalah saling tegak lurus. Nah, dua vektor itulah yang kemudian kita sebut dengan proyeksi vektor. Nah, sobat semuanya, kita lihat ya. Contohnya ini ada gaya F. Maka gaya ini bisa diuraikan menjadi dua yang saling tegak lurus. Nah, kita lihat ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Ini saling tegak lurus. Maka kalau misalkan ini ada sudutnya alfa, ini bisa diuraikan ke bawah sini. Nah, ini disebut dengan Fx. Kemudian yang ke sini misalkan kita sebut dengan Fy. Nah, sobat semuanya, Fx dan Fy itulah yang disebut dengan proyeksi. Nah, masih ingat tentang resultan vektor? Dua vektor yang diresultankan, nah, maka kalau di sini adalah satu vektor diuraikan. Karena saling tegak lurus, maka berlaku rumus Pitagoras ya. F kuadrat itu Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini sifat yang pertama yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana menentukan Fx dan Fy? Itu ada dua cara yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, kita lihat, yaitu dengan cara pertama, perbandingan trigonometri. Nah, sobat semuanya, kita coba melihat, ini ada vektor ya, vektor F, boleh V, boleh F, boleh delta S, boleh A ya. Kita proyeksikan ke sini namanya Fx, kemudian ke sini Fy. Nah, sobat semuanya, kalau di sini ada sudut alfa, ternyata yang dekat, ini namanya yang dekat, itu memenuhi rumus Fx itu sama dengan F cos alfa. Memenuhi rumus cos, perbandingan trigonometrinya. Sedangkan yang di depan, ini namanya di depan ini sama dengan ini, nah, maka Fy-nya itu disebut dengan F sin alfa. Itu dua rumus perbandingannya. Nah, berapa cos alfa dan sin alfa itu bisa menggunakan nilai-nilai untuk sudut istimewa. Nah, di sini ada. Nah, ini. Sudut-sudut istimewa. Nah, sudutnya 0, maka cos 0 itu 1. Sin 0, 0. Tangan 0, 0. Nah, yang istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, coba untuk dipahami dengan sudut-sudut istimewanya. Nah, sobat semuanya, kita pahami dengan contoh soal ya. Kita lihat, ini ada contoh soalnya. Sebuah balok ditarik gaya 120 Newton ya, dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, terhadap horizontal. Sobat semuanya tidak harus selalu dari arah horizontal, bisa bermacam-macam. Ini contohnya yang horizontal. Gaya tersebut dapat diproyeksikan ke arah horizontal dan vertikal masing-masing sebesar titik-titik. Nah, sobat semuanya, berarti bisa saya gambarkan ini arah horizontal, ini arah vertikal, begitu ya. Nah, gayanya ke sana. Berapa ini? 30 derajat. Ini F, ini 120 Newton ya, Newton. Maka diproyeksikan ke arah sumbu horizontal. Ini
ini kita sebut namanya Fx. Berapa Fx tadi? F cos alfa. Alfanya 30 derajat. Nah, ingat F-nya 120, cos 30. Tadi sudah ada. Berapa? Setengah akar 3. Berarti jawabnya 60 akar 3 Newton. Arah horizontal. Pada arah vertikal, ya ini. Kita lihat. Nah, ini arah vertikal. Diberi nama FY tadi. Apa itu? F sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Maka ini sama dengan berapa? 120 kali setengah. Jawabnya berarti 60 Newton. Arah horizontal 60 akar 3. Arah vertikal 60. Jawabnya berarti E. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, cara yang kedua itu dengan perbandingan segitiga istimewa. Nah, masih ingat untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang segitiga istimewa. Ada 3 ya, ini. Nah, ada yang ukuran 30, 60, 45, 45, atau sisinya 3, 4, 5. Sobat semuanya, sudutnya diperhatikan, kalau 30 di depannya 1, ini 2, ini akar 3. Ingat itu perbandingan. Sehingga kalau ini 3, ini berarti 6, di sini berarti 3 akar 3. Ini contoh ya. Sedangkan ini 1, 1 akar 2. Berarti kalau di sini 2, di sini 2, di sini 2 akar 2. Itu perbandingannya itu. Tidak perlu harus menggunakan sin cos. Ya. Sedangkan ini 3, 4, 5, ingat. Berikutnya adalah 6, 8, 10. Jadi jangan 3, 4, 5, kemudian berikutnya 6, 7, 8. Jangan ya, tapi menjadi pengalinya, dikalikan 2 semuanya. Nah, di yang menghadap 8 itu 53, yang menghadap 6 itu 37 derajat. Nah, coba kita lihat dengan soal yang sama ya tentunya. Nah, kita pahami kalau tadi kita sudah menggunakan cara perbandingan trigonometri. Sekarang menggunakan perbandingan segitiga. Kita lihat ya. Tadi 120 Newton, di sini 30 ya. Berarti sudutnya 30 pas. Yang ini adalah sama dengan begini aja. Yang sini adalah 120 Newton. Ini 2, di sini 1, ini akar 3. Yang 2 120 Newton. Berarti yang 1 berapa? Berarti ke sini kan? Yang 1 adalah 60 Newton. Sedangkan yang miring ke sini berapa? 60 akar 3 Newton. Nah, sobat semuanya, coba diperhatikan. Cukup sederhana kan? Nah, yang ke Fx itu 60 akar 3, yang Fy 60. Berarti jawabnya E. Ternyata hasilnya sama. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Apa itu? Vektor tegak lurus. Nah, sobat semuanya, untuk vektor tegak lurus kita langsung saja untuk menyelesaikan ya. Contohnya seperti ini. Balok ditarik oleh 2 gaya seperti pada gambar berikut. Ada 2 gaya ya. Kita sebut aja ini F1, ini F2. Resultan gaya-gaya tersebut adalah, nah sobat semuanya, sebetulnya sama dengan resultan yang sebelumnya, jajar genjang atau poligon. Nah, maka untuk mencari resultan, kalau ada 2 gaya seperti ini, boleh menggunakan jajar genjang. Nah, gimana kemarin? Yaitu menggunakan sisi yang, garis yang sejajar. Ini ya, ini sejajar. Nah, inilah resultannya. Ini F resultan. Nah, sobat semuanya, kalau dia tegak lurus, sebetulnya tinggal melihat perbandingannya. Jadi intinya boleh digunakan Pitagoras, boleh kita lihat sudutnya. Ini kan sebetulnya sudutnya 240 itu kan sama dengan 60 kali 4. Yang di sini kan 60 kali 3. Nah, berarti ini sudutnya adalah 37 derajat. Sehingga yang miring itu kan tinggal perkaliannya 60 kali 5. Jadi ini 3, 4, ini 5. Resultannya adalah 300 Newton. Jawabnya B. Nah, sobat semuanya, soal yang tentang tegak lurus itu jarang sebetulnya. Tapi ini sebetulnya adalah untuk supaya kita lebih paham apa yang disebut dengan metode analitis. Nah, maka kita lihat untuk metode analitis. Kita lihat ya. Nah, metode analitis. Nah, apa itu?
sebagai dasar pemikirannya, sobat semuanya, barusan kita bahas tentang proyeksi vektor. Jadi, metode analitis itu dasar pemikirannya adalah proyeksi vektor, yaitu vektor-vektor itu diarahkan supaya saling tegak lurus. Nah, ke arah sumbu X atau sumbu Y. Nah, itu. Sedangkan yang kedua, resultan vektor tegak lurus. Apa itu? Setelah diarahkan sumbu X, sumbu Y, maka yang vektor saling tegak lurus kita resultankan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang saling tegak lurus, perwakilannya dicari, kemudian menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini ada langkah-langkah pentingnya ya. Nah, tips 3 langkah penting. Apa itu? Dengan dasar pemikiran tadi, maka sebetulnya hampir sama gitu ya. Ya sama, hanya ini menjadi lebih teknis ya. Apa itu? Pertama adalah menentukan proyeksi semua vektor ke arah sumbu X, sumbu Y. Proyeksi vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y. Tentunya vektor yang tidak mengarah pada sumbu X, sumbu Y kita proyeksikan. Yang kedua, menjumlahkan proyeksi vektor pada setiap sumbunya. Berarti yang sumbu X dijumlahkan, nah kita beri nama sigma Fx, nah, gitu ya. Terus kemudian yang ke arah sumbu Y kita beri nama sigma Fy. Tentunya kita gunakan juga rumus yang searah ditambah, berlawanan dikurangi. Nah, setelah menemukan sigma X, sigma Fx, sigma Fy, tentunya kan dia saling tegak lurus. Maka kita cari resultannya. Dengan cara apa? Menggunakan rumus Pitagoras, yaitu Fr sama dengan akar sigma Fx ditambah dengan sigma Fy. Nah, sobat semuanya, itu bisa juga ditanya arahnya kemana. Arahnya kemana? Menggunakan rumus tangen theta sama dengan sigma Fx, sigma Fy dibagi sigma Fx. Sehingga tetanya bisa ditentukan. Boleh menggunakan segitiga istimewa, boleh menggunakan rumus trigonometri. Nah, sobat semuanya, kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, ini otak kita harus lebih hangat ini ya, karena sedikit perlu waktu ya untuk memahaminya. Kita lihat. Balok kecil ditarik oleh 3 gaya dengan besar dan arah seperti gambar. Jadi ada 3 gaya ya, F1, F2, F3. Resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut sebesar titik-titik. Berarti resultannya. Nah, sobat semuanya, karena kita membahas tentang metode analitis, maka kita harus berpikir dengan metode analitis. Apa tadi langkahnya? Ada 3 langkah penting. Yang pertama, yaitu semua vektor atau gaya yang tidak pada sumbu X dan sumbu Y diproyeksikan. Nah, sobat semuanya, kita gunakan untuk nilai-nilai perbandingan segitiga. Nah, supaya lebih mudah ya, kita lihat. F1 dulu. Nah, F1 kita proyeksikan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Nah, ini berarti Fx, F1X ya. Nah, sobat semuanya, ini 37, ini berarti 3, ini 4, ini 5. Kalau 5 itu 30 Newton. Berarti kalau 4, nah 30 itu adalah 5 kali 6. Berarti yang di sini 4 kali 6. Jawabnya 24 Newton. Yang ke atas berarti F1Y. Berarti 3 kali 6. Berapa? 18 Newton. Nah, perbandingannya jangan lupa ya, sudut istimewa. Kemudian yang ini F3 sama diproyeksikan ke sini. Nah, ini dan ke sini ya. Nah, sobat semuanya, ini namanya F3X. Ingat 37 berarti di sini 4, di sini 3, di sini 5. Yang 5 20 Newton. Berarti yang 3 berapa? Tentu langsung tahu. Berapa? Yaitu ini 4 kali 5 berarti sini 3 kali 4 12 Newton. Yang ke sini jadinya F3Y. Berapa itu? 4 kali 4 berarti 16 Newton. Nah, sekarang langkah pertama sudah bisa ditemukan. Semua diproyeksikan. Maka langkah kedua adalah mencari sigma Fx dan sigma Fy. Nah, sobat semuanya, yang ke kanan plus, yang ke kiri min. Nah, berarti sigma Fx-nya 24 min 12.
Jawabnya 12 Newton. Berikutnya sigma Fg. Berapa itu? Yang ke atas plus, yaitu 16 ditambah 18 min 22. Tentu bisa langsung tahu juga. Berapa? 12 Newton. Nah, sobat semuanya, kalau ditanya berapa F resultan, masih ingat tegak lurus, besarnya sama. Berarti langsung 12 akar 2 Newton. Jawabnya D. Nah, sobat semuanya, jangan lupa ya, boleh silakan dibuktikan FR berarti akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, tentu langsung 12 akar 2. Nah, untuk tambahan, bagaimana kalau ditanya sudut? Nah, sobat semuanya, kalau ditemukan di sini 12, di sini 12, otomatis dia resultannya ke sini. Inilah FR. Ini tetanya. Maka arahnya itu adalah theta. Ya, membentuk sudut theta. Berapa itu sudut theta? Tan theta sama dengan 1, ya, 1. Atau di sini langsung ini. Ini 1 akar 2. Berarti tetanya adalah 45. Ini 1, tetanya adalah 45 derajat. Jadi arahnya 45 derajat terhadap sumbu E. Nah, sobat semuanya, dengan contoh soal analitis ini, otomatis kita sudah memahami, sudah mempelajari tentang metode poligon, jajar genjang, dan analitis. Maka bagaimana penyelesaian yang mudah atau yang tepat? Nah, maka perlu memilih. Nah, sobat semuanya, semua metode bisa digunakan, tetapi mana yang lebih cepat kita coba untuk memilih. Nah, sehingga bagian yang keempat adalah memilih metode. Nah, ini contoh yang pertama. Sobat semuanya, diperhatikan untuk contoh pertama, perhatikan gambar di bawah atau di samping itu ya. Nah, jika tiap skala pada gambar tersebut sama dengan 1 Newton, resultan kedua gayanya adalah. Nah, sobat semuanya, ciri khas dari analitis itu adalah yang mudah diproyeksikan. Sedangkan poligon itu digambarkan yang sambung-menyambung. Sedangkan kalau jajar genjang, itu ada 2 vektor yang mudah untuk dibuat jajar genjangnya. Nah, maka kalau ada soal seperti ini, itu dibuat jajar genjang, maka dia akan keluar ke sini, ya, ke sana. Nah, maka ini akan sulit. Kalau poligon, itu juga sama, hampir sama. Maka sebetulnya kalau kita lihat ini, kan mudah diproyeksikan. Yaitu F2-nya sudah tahu, ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 Newton. F1-nya diproyeksikan ke sini, lebih mudah. Nah, ini F1X, F1X, sama dengan F2. Berapa itu? Yaitu 4 Newton. Berarti kalau saya tanya sigma Fx-nya itu adalah 4 ditambah 4. Jawabnya 8 Newton. Sedangkan F1 saya proyeksikan ke sini. Dia adalah F1Y. Berapa jamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 Newton. Nah, sobat semuanya, ada Fy 6 Newton, Fx 8 Newton, saling tegak lurus. Maka F resultannya adalah akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa? 10 Newton. Berarti jawabnya D. Nah, sekali lagi, kalau mudah untuk diproyeksikan, maka gunakan analitis. Nah, berikutnya kita pahami untuk contoh yang kedua ya. Ini ada contoh lagi yang kedua. Nah, sekarang tidak ada kotaknya atau petaknya. Perhatikan gambar berikut. 3 buah vektor gaya masing-masing dengan F1 ini 12 Newton, F2 6 Newton, F3 12 Newton. Maka resultan ketiga vektor adalah. Nah, sobat semuanya, coba kita cermati untuk memilih metode. F1 dan F2 sama besar. Nah, itu adalah bantuan luar biasa. Makanya setiap soal, kalau kita ngerjakan soal fisika, jangan lupa berpikir positif, ya. Terus berdoa. Nah, berikutnya ingat lentera ilmu, ya. Nah, kita lihat, ya. Ini, sudut besarnya sama. Kemudian sudutnya, sobat semuanya. Sudutnya 120. Nah, masih ingat sifat untuk video sebelumnya? Gayanya sama, vektornya sama, sudutnya 120. Maka resultannya adalah sama. Berarti kita gunakan dengan jajar genjang kan begini ya. Nah, maka ini adalah F13. Jawabnya juga 12 Newton.
Newton. Nah, metodenya lebih mudah menggunakan jajar jenjang. Bisa nggak analitis? Bisa gitu. Poligon bisa, tapi ciri khas ini memudahkan kita untuk menggunakan jajar jenjang. Otomatis F resultannya ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti dikurangi ya, 12 min 6. Jawabnya 6 Newton, yaitu A. Semoga mudah dipahami. Sobat semuanya, baru saja kita membahas tentang uniknya belajar vektor ya. Nah, dengan 3 metode, poligon, jajar genjang, dan analitis, semoga bermanfaat, semoga memudahkan dalam menyelesaikan fisika, dan jangan lupa gunakan juga menjadi pola berpikir vektor. Ikuti terus video-video selanjutnya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.